Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan siklus pendapatan. Untuk biodata kami dari kelompok 5, yaitu pertama ada Rati, kedua saya sendiri, lalu ketiga ada Friska. Untuk selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup. Program transaksi penjualan pada restoran Solaria di Store Plaza Sriwijaya. Maka dalam hal ini kami sengaja membatasi masalah yang dimulai dari proses transaksi pembelian, sementara untuk data hasil survei. Program ini hanya mengacu pada yang pertama, proses input data guna, yang kedua, input data pemesanan, yang ketiga, input data transaksi penjualan, penjurnalan, sampai dengan pada pembuatan laporan-laporan. Untuk struktur organisasi, di sini ada yang fungsi dari masing-masing bagian di Store Solaria, Store Plaza Sriwijaya. Yang pertama yaitu lalu turun ke manager store, turun lagi ke supervisor, lalu turun lagi menjadi dua, yaitu part-time dan team member store. Proses bisnis sistem berjalan. Prosedur transaksi penjualan dalam sistem informasi akuntansi penjualan di Solaria Store Plaza Sriwijaya Mall, mulai dari konsumen melihat dan memilih makanan dan minuman dari menu yang ada, lalu memesan makanan dan minum yang dipilih. Jika take away, bagian waiters akan mencatat nota order lalu menyiapkan menu yang dipesan konsumen dan memberikan nota order tersebut ke kasir. Jika dine-in, bagian waiters akan menyiapkan makanan dan minuman secara langsung di depan konsumen dan memberikan ke bagian kasir untuk merekam, menginput data transaksi penjualan. Mencatat struk bukti penjualan pada konsumen menerima struk pembayaran. Kasir akan melakukan pencatatan transaksi penjualan ke dalam laporan penjualan harian untuk melaporkan hasil penjualan periode tertentu kepada supervisor. Untuk sistem berjalan adalah proses keluar masuknya berkas atau kegiatan yang terjadi pada suatu sistem yang sedang dijalankan. Tujuan dari sistem berjalan ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bentuk permasalahan yang ada pada suatu perusahaan. Atau secara gamblangnya, sistem berjalan merupakan sebuah sistem yang menganalisis tentang suatu proses atau siklus dari awal sampai akhir proses tersebut. Sistem berjalan bersifat kontinu dan digunakan sebagai aturan acuan dasar. Dari sistem berjalan inilah dapat diambil keputusan untuk mengambil langkah yang baru dalam sebuah pembaruan kinerja. Lalu selanjutnya yaitu use case diagram. Di sini ada beberapa anggota, yaitu dari pertama waiters atau pelayan. Jadi di sini dari awal pelayan itu melayani pelanggan, lalu menerima pesanan dari pelanggan, lalu menginput, lalu di kasir menginput pesanan pelanggan. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Selanjutnya kasir konfirmasi pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya kasir cetak bukti pembayaran kepada pelanggan. Yang terakhir kasir membuat laporan penjualan kepada pelanggan. Selanjutnya kasir dan pelayan ini membuat laporan penjualan kepada supervisor. Selanjutnya activity diagram, yaitu di sini ada 3 kolom. Pertama kasir, sistem, dan database. Yang pertama itu di kasir itu untuk login, yaitu untuk pemesanan diawali dari kasir, yaitu terima pesanan. Selanjutnya dari sistem ada tampilan menu. Selanjutnya langsung input pesanan. Setelah itu simpan data pesanan. Langkah selanjutnya yaitu pembayaran dan konfirmasi. Selanjutnya rekap penjualan, lalu konfirmasi. Selanjutnya pada sistem cek bukti pembayaran. Setelah itu sampai ke kasir pada pelaporan penjualan.
Selanjutnya yaitu spesifikasi bentuk dokumen masukan atau input. Di sini nama dokumen yang pertama itu catatan pesanan. Fungsinya itu sebagai bukti input pembayaran. Sumbernya itu adalah waiters atau pelayan. Tujuannya itu pada kasir. Medianya itu kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensi setiap pemesanan take away ataupun dine in. Di sini ada daftar menu pesanan dari Store Plaza Solaria. Berikut contohnya. Selanjutnya yaitu spesifikasi bentuk dokumen keluaran atau output. Nah, di sini nama dokumennya struk atau bill. Fungsinya itu sebagai bukti pemesanan dan pembayaran. Sumbernya itu point of sales atau POS. Tujuannya itu untuk pelanggan atau customer. Medianya itu kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya itu setiap pelunasan pesanan. Berikut adalah contoh struk Solaria. Selanjutnya permasalahan pokok. Yang pertama, terjadinya kesalahan dalam proses pemesanan makanan seperti kesalahan dalam input data pesanan, kesalahan dalam proses pembayaran, dan kesalahan lain yang berhubungan dengan proses transaksi. Yang kedua, terjadinya kesalahan dalam pembuatan serta pengantaran pesanan kepada customer. Yang ketiga, adanya selisih antara laporan penjualan dengan setoran penjualan. Nah, untuk pemecahan masalahnya, itu yang pertama, memisahkan bagian seperti kasir dan bagian akuntansi atau bagian kredit dan bagian penjualan. Untuk pencatatan transaksi penjualannya diperlukan bantuan perangkat lunak agar lebih cepat, teliti, dan memudahkan apabila dibandingkan jika hal tersebut dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem akuntansi penjualan terkomputerisasi yang memadai yang dapat mempercepat dalam mencatat, merekam, menyimpan, mengolah, dan menghasilkan data berupa laporan yang dibutuhkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat tercapai. Yang kedua, bila terjadinya kesalahan dalam penginputan data pesanan customer, bagian kasir hanya dapat melakukan penghapusan data pesanan sebanyak 1 kali. Apabila kesalahan dalam data pesanan lebih dari 1, maka akan dilakukan pembatalan pada data transaksi tersebut dan dilakukan transaksi ulang untuk menggantikan transaksi yang telah dibatalkan. Dan untuk pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan oleh bagian supervisor perusahaan selama tidak lebih dari 3 jam setelah transaksi dilakukan. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi akibat proses pembayaran dengan menggunakan EDC, maka pihak restoran dapat melakukan pembatalan pada transaksi yang telah terjadi dan melakukan refund terhadap saldo customer yang telah terpotong. Yang keempat, bila terjadi kesalahan dalam pembuatan maupun pengantaran pesanan, maka pihak restoran terlebih dahulu meminta maaf kepada customer dan melakukan follow up kembali kepada customer untuk tindakan selanjutnya. Yang kelima, bila terjadi selisih antara laporan penjualan harian dengan setoran penjualan, maka ada 2 tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak restoran, yaitu bila kesalahan terjadi pada laporan penjualan, maka pihak supervisor perlu melakukan pengecekan terhadap data transaksi yang telah terjadi. Namun, apabila kesalahan terjadi pada setoran penjualan, maka bagian kasir harus membayar selisih antara laporan penjualan dengan setoran penjualan. Untuk kesimpulannya adalah sistem merupakan sekumpulan bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan sistem yaitu untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan dan untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu proses perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajer. Nah, untuk sarannya itu adalah setelah membuat kesimpulan berdasarkan masalah dan rekomendasi perbaikan sistem dan proses bisnis, maka terdapat beberapa saran yang diusulkan kepada PT Sinar Solaria atau Solaria Restoran untuk memaksimalkan kinerja sistem yang berhubungan dengan siklus sistem informasi akuntansi, penjualan, dan penerimaan kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PT Sinar Solaria atau Solaria Restoran tentu perlu melakukan maintenance dan perawatan rutin pada sistem yang digunakan agar dapat mencegah masalah yang terjadi akibat penggunaan sistem yang sudah lama. Yang kedua, PT Sinar Solaria perlu melakukan evaluasi kinerja karyawan per triwulan. Hal ini agar dapat
membuat para karyawan selalu mengetahui serta menerapkan SOP yang berlaku. Yang ketiga, PT Sinar Solaria tentu tetap perlu melakukan rekonsiliasi laporan penyesuaian pendapatan return supaya meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikut untuk daftar pustaka yang menjadi referensi kita dalam pembuatan proyek sistem informasi akuntansi ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.